hidup keluarga yang berbuah. We stand here together as a family. We join hands together, lifting praises to the Father above for sending His Son. We've chosen together as a family to serve Him forever, knowing nothing else will matter in time. We made up our mind. Through the heat of the day, we will join in the fight till He takes us away, till our faith becomes sight. As for me and my house, we will serve the Lord. Choose you this day, tell me who will you serve. Let nothing stand in your way, give the praise He deserves. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve Him, we will serve Him, we will serve Him, for He is worthy. Serve Him, we will serve Him, we will serve Him, for He is worthy. Choose you this day, tell me who will you serve. Let nothing stand in your way, give the praise He deserves. As for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve. As for me and my house, we will serve. And as for me and my house, We will serve the Lord. Shalom saudara-saudara sekalian, selamat bergabung kembali pada kebaktian doa malam ini. Mari kita persiapkan hati kita dengan berdoa teduh. Amin. Nats panggilan beribadah malam ini diambil dari kitab Mazmur pasal 43 ayat 5. Demikian bunyinya. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Demikianlah firman Tuhan. Banyak gelombang kehidupan kita alami. Namun semuanya boleh kita lalui bersama dengan Kristus yang selalu tahu keperluan dan pergumulan kita. Sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak akan jatuh tergeletak karena Tuhan adalah sumber berkat
sumber pengharapan dan penolong kita. Oleh karena kemurahan dan kebaikan-Nya, kita ada sampai hari ini tanpa kurang suatu apa. Mari kita awali kebaktian doa malam ini dengan menyanyikan kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih untuk semua yang telah Kau adakan di dalam kehidupan kami. Kami tahu semuanya untuk kebaikan kami. Dan kami tahu semua kesulitan boleh kami lalui karena Engkau yang membukakan jalan bagi kami. Dan Engkau yang menuntun kami dalam setiap langkah kehidupan yang kami lalui ini. Semuanya boleh kami nikmati dan kami alami karena Engkau begitu mengasihi kami. Kami yakin dan percaya Engkau mempunyai rencana yang indah di dalam kehidupan kami. Tolonglah kami sehingga kami menjadi bejana yang selalu siap dibentuk. Dan biarlah hidup kami boleh dipakai bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati kebaktian doa malam ini sehingga semuanya boleh berjalan dengan lancar. Terangi hati kami, kusukkan pikiran kami. Dan sekiranya streaming ini boleh berjalan tanpa gangguan teknis. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, sehingga apa yang disampaikan sesuai dengan isi hati-Mu. Mohon ya Tuhan, agar hamba-Mu yang menyampaikan maupun anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu sama-sama diberkati dan boleh menjadi pelaku firman-Mu. Jadikan kami saluran berkat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk semua yang telah Kau lakukan, sedang lakukan, dan akan lakukan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucapkan syukur kami. Amin. Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Apa kabar? Salam sehat dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kembali bisa mengikuti kebaktian doa.
Kiranya kita bisa menikmati Tuhan, kehadirannya di dalam kebaktian doa pada hari ini. Saudara, firman Tuhan pada hari ini terambil dari Kolose 2 ayat 6 sampai ayat 7. Demikian firman Tuhan, saya akan membacakannya bagi kita semua. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Mari kita berdoa sebelum kita mendengar uraian firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami bisa kembali mendengarkan firman-Mu. Kami membutuhkan firman-Mu, kiranya Engkau hadir lewat firman-Mu, menyapa hati dan jiwa kami. Pakailah hamba-Mu Tuhan menjadi alat di tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara, sebagai anak Tuhan, tidak cukup bagi kita hanya percaya kepada Tuhan Yesus saja. Setelah percaya, kita harus bertumbuh di dalam iman. Jangan sampai sudah lama kita percaya, tetapi iman kita dangkal dan tidak bertumbuh. Mengalami pertumbuhan iman merupakan sesuatu yang normal bagi anak Tuhan, bukan prestasi yang luar biasa. Kenapa saudara? Karena setiap anak Tuhan diberi potensi oleh Tuhan untuk bertumbuh, dan semua anak Tuhan harus bertumbuh di dalam iman, karena itu merupakan kehendak dari Tuhan sendiri. Apabila ada anak Tuhan yang tidak bertumbuh imannya, itu merupakan aib, malapetaka yang sangat memalukan, di mana boleh dikatakan orang itu kurang menghargai pengorbanan Tuhan Yesus yang telah mati di atas kayu salib. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, sudahkah iman kita bertumbuh sebanding dengan lamanya kita menjadi anak-anak Tuhan? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan Yesuslah yang sebenarnya menumbuhkan iman kita. Dan untuk mengalami pertumbuhan iman tersebut, kita harus melakukan bagian kita. Hari ini kita akan belajar apa yang merupakan bagian kita yang harus kita lakukan sehingga Tuhan bisa menumbuhkan iman rohani kita. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Yang pertama, saudara-saudara, kita harus hidup tetap di dalam Dia. Ayat ke-6, saya akan bacakan bagi kita semua. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Saudara garis bawahi, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ternyata saudara, Kristus adalah pusat pertumbuhan rohani kita. Di luar Kristus tidak ada pertumbuhan rohani. Semuanya hanya berpusat kepada Kristus saja. Dan kita diminta untuk tetap tinggal di dalam Dia. Saudara, apa sih artinya tetap di dalam Dia? Artinya adalah konsisten, tidak goyah, dan tidak berubah. Sebagai anak Tuhan, kita bertanggung jawab untuk konsisten di dalam iman. Sebagai anak Tuhan, kita harus setia, tinggal tetap di dalam Dia. Saudara, sebenarnya ini adalah sesuatu yang wajar. Kenapa wajar? Karena ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, pada saat itu sebetulnya kita mengikrarkan untuk setia kepada Dia, untuk tinggal di dalam Dia dan tidak di tempat yang lainnya. Saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, Roh Kudus masuk ke dalam hati kita, menguasai, menjadi penguasa dan pemilik hidup kita, di mana sudah seharusnya kita menyerahkan diri kita kepada Dia. Dengan kata lain saudara, sejak kita percaya kepada Tuhan Yesus, apapun yang ada di dalam diri kita adalah kepunyaannya. Demikian yang ditulis di dalam 2 Korintus 6, 1 Korintus 6 ayat
19 dan ayat 20. Saya akan bacakan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara, kalau kita menyadari kebenaran ini, ya, pengenalan diri siapa kita setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka pengenalan diri ini akan mendorong kita untuk memberi diri dibentuk dan bertumbuh di dalam Kristus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di masa pandemi ini setiap kita diuji, di mana seolah-olah Tuhan melupakan kita, di mana seolah-olah Tuhan meninggalkan kita. Saudara, di tengah kondisi seperti itu, apakah kita masih tetap hidup di dalamnya? Saat semuanya baik, saat semuanya oke, mungkin tidak sulit untuk hidup di dalamnya. Tetapi di saat yang tidak mudah ini, apakah kita masih bisa hidup di dalamnya? Konsisten, tidak goyah dan tidak berubah. Apabila jawabannya adalah ya, maka iman kita akan ditumbuhkan oleh Kristus. Yang kedua, saudara-saudara, apa bagian kita yang harus kita lakukan? Kita harus berakar di dalam Kristus. Saudara, bagi sebuah pohon, akar adalah bagian yang tidak terlihat, tetapi merupakan sesuatu yang sangat penting. Kekuatan dan kesehatan pohon itu tergantung dari bagaimana kondisi akarnya. Apabila akarnya sehat, maka pohonnya sehat. Demikian sebaliknya, apabila akarnya tidak sehat, maka pohonnya pun tidak sehat. Dan di dalam ayat ke-7 bagian A dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, seperti sebuah pohon yang besar dan kuat, pasti memiliki akar yang mencengkram ke dalam tanah, terus ke dalam ke bawah tanah. Dan akar itu akan mengambil nutrisi-nutrisi yang ada di dalam tanah itu dan memberi makan kepada seluruh pohon tersebut. Demikian juga kita, saudara-saudara. Ciri anak Tuhan yang berakar di dalam Dia adalah setia membaca firman Tuhan dan setia berdoa setiap hari. Ketika kita setia membaca firman Tuhan dan ketika kita setia berdoa kepada Dia, maka lewat itu Dia akan memberikan nutrisi rohani kepada kita. Sehingga karakter kita akan berubah, perkataan kita akan diubah, sedikit demi sedikit kebiasaan buruk kita akan diubah. Ya, kalau kita berakar di dalam Dia. Nah, pertanyaannya saudara, setelah percaya kepada Tuhan Yesus, apakah kita membangun relasi yang akrab, yang intim bersama dengannya atau tidak? Setelah percaya kepada Tuhan Yesus, apakah kita setia dan rajin membaca Alkitab dan berdoa setiap harinya? Apabila jawabannya ya, maka rohani kita akan sehat, karena Tuhan akan menumbuhkan rohani kita. Dan yang ketiga, saudara-saudara, yang terakhir, apa yang merupakan bagian kita yang harus kita lakukan sehingga Tuhan bisa menumbuhkan iman rohani kita? Yang ketiga, kita harus belajar mengucap syukur di dalam keseharian hidup kita. Ayat 7 bagian B. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara, menyedihkan sekali. Banyak anak Tuhan yang meremehkan ucapan syukur. Mereka memandangnya sebagai sesuatu yang tidak terlalu penting. Mengucap syukur itu boleh ada dan juga boleh tidak ada. Padahal saudara, mengucap syukur merupakan salah satu ciri orang yang bertumbuh imannya.
di dalam Tuhan. Ciri kedewasaan rohani itu adalah mengucap syukur. Saudara, dengan cara apa kita mengukur kedewasaan rohani seseorang? Adakah alat ukurnya? Banyak orang yang menilai dari pelayanannya yang banyak, dari jabatannya di gereja. Saudara, apakah itu benar? Ya, bisa benar, tetapi bisa juga tidak benar. Untuk menilai kedewasaan rohani seseorang, coba perhatikan seberapa banyak ucapan syukur yang keluar dalam diri anak Tuhan itu hari demi hari. Seberapa banyak, seberapa melimpah ucapan syukur itu di dalam kondisi apapun juga, saudara-saudara. Ya. Nah, saudara-saudara, kalau kita pelajari Alkitab dengan baik-baik, kita akan temukan bahwa mengucap syukur itu adalah perintah. Tetapi di sisi lain, mengucap syukur juga adalah disiplin rohani. Dan di sisi yang lain lagi, mengucap syukur adalah ciri, tanda kedewasaan rohani seseorang. Dari satu sisi, ucapan syukur ini bisa dilatih, bisa didisiplin, dan kita harus melakukannya secara disiplin. Dan Rasul Paulus, saudara-saudara, mengharapkan ini dari para pembaca suratnya. Rasul Paulus mengharapkan pembaca suratnya bisa melatih diri untuk bersyukur dengan disiplin. Ketika kita melatih ucapan syukur di dalam keseharian hidup kita, maka dia akan menumbuhkan iman rohani kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bertumbuh rohani satu sisi adalah anugerah dari Tuhan, tapi satu sisi adalah usaha dan juga perjuangan kita. Setiap kita diminta untuk berjuang dan berusaha melakukan bagian kita. Dan apabila kita melakukan bagian kita dengan setia, dengan konsisten, maka Tuhan akan menumbuhkan rohani kita. Saudara, ketika ada orang yang imannya bertumbuh, rohaninya bertumbuh, orang itu tidak bisa menyombongkan diri. Karena itu adalah anugerah dari Tuhan. Walaupun ada bagian dari dirinya yang harus dia lakukan, yaitu hidup di dalam Dia, berakar di dalam Dia, dan belajar mengucap syukur di dalam keseharian hidup kita. Saudara, maukah saudara melakukan itu? Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah diberitakan dan kami sudah mendengarnya. Bantu kami Tuhan menjadi pelaku firman. Tolong kami Tuhan bukan hanya mendengar firman saja. Ajar kami Tuhan agar firman Tuhan yang kami dengar bisa kami terapkan di dalam hidup kami sebagai anak Tuhan. Sehingga iman kami bisa bertumbuh sebanding dengan lamanya kami menjadi anak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tolonglah kami yang lemah ini. Bantulah kami yang kadang-kadang cuma bisa bertekad tetapi tidak bisa mewujudkan tekad itu dalam keseharian hidup kami. Tuhan, tolong kami. Terima kasih Tuhan. Dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita responi firman yang baru saja kita dengar dengan menyanyikan, Tuhan, inilah hidupku. Segala cita-cita
bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita terus senantiasa mengucap syukur atas berkat dan kasih setia Tuhan. Yang hari ini kita mau bersyukur atas keluarga kita. Kita juga mau bersyukur juga atas gereja kita, ICLA. Dan juga kita mau bersyukur atas berkat rohani dan juga jasmani yang Tuhan selalu cukupkan kepada kita, umat-Nya. Mari saudara, pada hari ini kita sama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan. Karena Engkau adalah Tuhan yang begitu berbelas kasihan kepada kami. Engkau Allah yang Maha Kuasa. Engkau begitu mengaruniakan kami akan begitu banyak hal. Kasih setiamu ya Tuhan, sungguh kami rasakan begitu panjang, dalam, dan lebarnya ya Tuhan kepada kami semua. Kami bersyukur ya Tuhan atas keluarga kami dalam setiap pergumulan yang kami hadapi ya Tuhan. Kami bersyukur kami mempunyai Engkau ya Tuhan yang selalu bersama dengan kami. Engkau yang selalu menolong kami dalam setiap pergumulan yang kami hadapi. Kami juga mau bersyukur ya Tuhan atas gereja-Mu ICLA, di mana kami boleh bertumbuh, di mana kami boleh belajar firman Tuhan, dan kami memiliki komunitas. Kami bersyukur ya Tuhan atas gereja-Mu. Kami bersyukur juga ya Tuhan atas berkat-berkat rohani dan juga jasmani yang telah kami terima setiap harinya Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau selalu memberkati kami, selalu mencukupkan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas banyak sekali hal di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pada bulan keluarga ini mari kita terus berdoa bagi keluarga-keluarga kita. Kita mau berdoa bagi setiap keluarga kita untuk mempunyai kehidupan doa dan juga kerohanian yang baik. Kiranya Tuhan boleh memberikan gairah dan juga semangat untuk mau terus berdoa bagi keluarga, bagi bangsa, dan juga gereja Tuhan. Mari kita sama-sama kita berdoa untuk keluarga-keluarga kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kami mempunyai keluarga, dan kami mau berdoa Tuhan di bulan keluarga ini. Kami anggota-anggota masing keluarga ya Tuhan, kami terus memiliki kerohanian yang baik, kami memiliki kehidupan doa yang baik Tuhan. Kami berdoa Tuhan agar setiap hari kami memiliki kerinduan, kami mempunyai kerinduan untuk mengalami Engkau, mempunyai relasi dengan Engkau. Kami berdoa Tuhan, Kau boleh memberkati setiap keluarga kami, berikan kami iman terus ya Tuhan, kami selalu senantiasa mengasihi Engkau dalam segenap kehidupan kami ya Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan, Kau berikan kami gairah, Kau berikan kami semangat ya Tuhan, untuk terus mau berdoa Tuhan bagi anggota keluarga kami, masing-masing. Kami mau berdoa bagi komunitas kami, bagi bangsa kami, dan juga gereja ya Tuhan. Kami mau menyerahkan kami ya Tuhan, semua keluarga ICLA jemaat-Mu, kami menjadi keluarga yang bertumbuh, yang ditransformasi ya Tuhan, menjadi keluarga yang diberkati dan memberkati banyak orang. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita berdoa untuk jemaat, untuk pemulihan jemaat yang sedang mengalami sakit, penyakit, dan juga lemah tubuh. Kiranya Tuhan terus boleh menopang dan juga boleh menyembuhkan. Saudara, mungkin ada yang saudara kenal, saudara sahabat saudara mungkin tahu mereka bergumul dalam kesehatan. Saudara, mari kita berdoa mengingat mereka di dalam doa kita. Saudara juga sama-sama kita mendukung. Kita terus berdoa bagi Ibu Sieni, kita terus berdoa bagi kesehatannya, agar sungguh Tuhan boleh menolong, memberikan menjamah, menyembuhkan. Mari kita sama-sama kita berdoa.
Tuhan, kami mau berdoa bagi jemaat-Mu, bagi teman-teman kami, bagi saudara kami, anggota keluarga kami, ya Tuhan, yang pada saat ini mengalami sakit penyakit, kelemahan tubuh, yang mungkin harus berbaring di ranjang dan tidak bisa kemana-mana, dan mengalami pergumulan. Tuhan, kami berdoa Tuhan agar Kau boleh menopang ya Tuhan, Kau boleh menolong, memberikan pengharapan bagi mereka, sehingga mereka tetap terus ya Tuhan memiliki pengharapan kepadamu Tuhan. Dan Kau boleh berikan anugerah-Mu ya Tuhan, berikan kasih karunia-Mu ya Tuhan bagi mereka, sehingga mereka tetap terus menjalani kehidupan ini dengan penuh positif dan juga pengharapan. Kami berdoa bagi mereka ya Tuhan, bagi segala yang mereka perlukan, mungkin mereka harus ke dokter, Kau tolong mereka ya Tuhan, bagi treatment yang harus dilakukan, Kau juga menolong orang-orang yang menjaga ya Tuhan, kiranya Kau berikan kekuatan. Kami berdoa juga bagi saudara kami yang sedang bergumul, yaitu Ibu Sheni. Ya Tuhan, berikan terus kekuatan bagi Ibu Sheni, berikan kesehatan yang baik, Kau boleh menjamah dia ya Tuhan. Kami menyerahkan semuanya kepadamu saja, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa bagi gereja-gereja yang tidak hanya di Amerika, tetapi di seluruh dunia. Kita mau berdoa, Saudara, agar gereja-gereja ada kebangunan rohani, Saudara, di tengah situasi pandemi. Mungkin ada gereja-gereja pada saat ini dalam masa-masa transisi, di mana gereja sudah masuk dari tadinya online, sekarang jadi onsite. Kita mau berdoa, Saudara, agar sungguh setelah mungkin pandemi ini sudah semakin membaik, mereka semakin ada kebangunan rohani, mereka semakin rindu lagi datang ke gereja, semakin rindu lagi tidak melupakan Tuhan, mengasihi Tuhan. Kita juga mau berdoa agar sungguh gereja-gereja yang ada menjadi garam dan terang dunia. Mari kita sama-sama berdoa bagi gereja-gereja yang ada di Amerika dan juga seluruh dunia, orang-orang percaya, orang-orang yang telah Tuhan tebus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau berdoa bagi gereja-gereja-Mu ya Tuhan. Tidak hanya di ICLA, tidak hanya di Amerika, tetapi di seluruh dunia ya Tuhan. Orang-orang percaya Tuhan. Orang yang mungkin berada, mereka yang mungkin minoritas, mereka yang mengalami penganiayaan, kesulitan ya Tuhan. Kami mau berdoa bagi kami semua ya Tuhan. Kami semua telah melewati satu masa tidak mudah di masa pandemi. Mungkin banyak ya Tuhan, umat-Mu yang harus beribadah di rumah sepanjang waktu yang cukup lama. Dan mungkin ada beberapa gereja pada saat ini masih bergumul dan juga struggle masa transisi dalam masa-masa pandemi COVID ini ya Tuhan. Tuhan, Kau berkati Tuhan gereja-Mu. Kau berkati ya Tuhan di dalam masa-masa transisi ini yang mungkin semakin membaik. Kau berkati jemaat-Mu ya Tuhan agar tidak lupakan Engkau. Mereka boleh kembali ke gereja, mereka boleh rindu terus kepada Engkau, mereka mempunyai iman yang teguh ya Tuhan. Dan mereka terus memiliki kebangunan rohani ya Tuhan. Mereka mulai semakin mengasihi Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, agar sungguh gereja-Mu boleh menjadi garam dan terang dunia di tengah Kau tempatkan di dalam komunitas kami ya Tuhan, negara kami dan juga dimanapun ya Tuhan. Kau berkati ya Tuhan gereja-Mu. Berkati juga untuk para pemimpin gereja, para hamba Tuhan, para majelis, para jemaat-Mu yang melayani Tuhan. Kami berdoa menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa bagi negara yang dimana kita tinggal saat ini, yaitu negara Amerika. Kita mau berdoa terus untuk ada kesatuan bagi Amerika. Dari seluruh rakyat memiliki kesatuan untuk negara ini, berdoa bersama. Kita juga mau berdoa, Saudara, untuk kondisi politik, ekonomi, dan juga ada banyak sekali pergumulan, situasi yang mungkin banyak sekali negara ini hadapi. Kita doakan agar dapat teratasi dengan baik. Saudara, tidak lupa kita mendoakan juga para pemimpin negara, para pemerintah, agar diberikan hikmat, kebijaksanaan di dalam mengambil keputusan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau berdoa bagi Amerika. Kami mau menyerahkan ya Tuhan bagi negara Amerika ini. Berkati ya Tuhan, berikan kesatuan bagi negara ini. Mungkin jika ada banyak sekali konflik yang mungkin kami tidak mengerti, ada pergumulan yang kami tidak mengerti ya Tuhan di dalam negara ini. Kami berdoa bagi mereka ya Tuhan. Berikan kesatuan bagi rakyat ini ya Tuhan. Tetap bersatu. Dan kami mau berdoa Tuhan untuk kondisi politik, ekonomi, dan juga setiap persoalan yang ada ya Tuhan. Mungkin dari setiap state ya Tuhan. Kau berkati ya Tuhan, agar sungguh masalah-masalah pergumulan yang ada dapat teratasi dengan baik.
Kami mau berdoa juga Tuhan untuk para pemimpin negara, pemerintah ya Tuhan. Kau berikan hikmat bagi mereka, Kau berikan kebijaksanaan bagi mereka di dalam mereka harus mengambil keputusan. Kau tolong mereka ya Tuhan di dalam pemimpinan mereka ya Tuhan. Berikan mereka hati yang terus mau melayani rakyat dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan mau menyerahkan Amerika ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa bagi para misionaris yang pada saat ini diculik di Haiti. Mereka adalah orang-orang Amerika, dan kita mau berdoa agar Tuhan boleh menolong, melindungi mereka sehingga mereka boleh selamat. Kita juga mau berdoa saudara bagi pelayanan Christian Aid Ministry. Saudara, Christian Aid Ministry inilah yang mengutus para misionaris yang di Haiti ini saudara. Saudara, kita mau berdoa juga bagi organisasi ini. Mereka banyak melayani negara-negara, kurang lebih ada 120 negara lebih saudara. Mereka itu melayani tidak hanya kebutuhan rohani saja saudara, tapi mereka melayani kebutuhan pokok saudara. Jadi mereka menolong banyak sekali negara, kebutuhan primernya, pokoknya saudara, makanan dan segala macam kebutuhan sehari-hari, dan juga mereka memberitakan Injil. Kita mau berdoa akan dua hal ini saudara, mari kita sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan bagi para misionaris yang pada saat ini mengalami penganiayaan Tuhan di Haiti, yang mereka diculik, dan mungkin mereka mengalami ketakutan ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan agar sungguh Kau boleh campur tangan, boleh menolong, melindungi Tuhan. Dengan keselamatan ya Tuhan bagi mereka. Kami mau berdoa Tuhan untuk organisasi pelayanan di Christian Aid Ministry. Kau boleh memberkati pelayanan ini Tuhan. Dan Kau boleh memberkati pelayanan mereka ke berbagai macam negara, suku-suku, dan juga banyak bangsa. Kami menyerahkan agar pelayanan ini boleh Kau berkati dalam pelayanan mereka, kebutuhan pokok, dan juga ketika mereka memberitakan Injil kepada banyak orang. Kau berkati pelayanan ini ya Tuhan, sehingga Kau boleh memakai setiap misionaris-misionaris yang ada, membawa banyak jiwa kepada Tuhan. Menyerahkan semuanya kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa bagi Haiti. Kita mau berdoa bagi kestabilan negara ini. Mungkin saudara kalau melihat berita, banyak sekali mungkin ada tingkat kejahatan makin tinggi, situasi politik yang tidak stabil. Kita berdoa agar sungguh Tuhan boleh menolong. Dan juga kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh rakyat, kebutuhan primer, yang dibutuhkan dalam pekerjaan dan hal-hal lainnya, kita doakan agar sungguh boleh teratasi. Kita mau berdoa juga bagi orang-orang Kristen yang berada di Haiti, agar mereka tetap kuat dan menjadi berkat bagi sesamanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau berdoa bagi negara Haiti ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan di tengah segala kompleksitas situasi negara Haiti pada saat ini, Kau boleh campur tangan menolong, berbelas kasihan ya Tuhan. Kau boleh menolong ya Tuhan di tengah gonjang-ganjingnya negara, mungkin ketidakstabilan dalam politik, Kau boleh menolong Tuhan. Mungkin ada banyak sekali tingkat kejahatan yang semakin tinggi pada saat ini. Kau tolong ya Tuhan, agar ada damai sejahtera di antara mereka. Kami berdoa juga ya Tuhan, kebutuhan mereka yang mereka butuhkan dapat terpenuhi, untuk mungkin pekerjaan dan juga masa depan mereka, kiranya Kau boleh menolong. Kami mau ingat Tuhan bagi orang-orang Kristen di sana, agar mereka tetap beriman kepada Tuhan, mereka benar-benar percaya kepadamu sepenuhnya, mereka boleh menjadi saksi bagi Tuhan. Kau boleh menolong negara ini ya Tuhan, bagi rakyat Haiti ke dalam tangan-Mu. Kami percaya kepadamu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita membawa segala pergumulan kita kepada Tuhan. Mari kita sama-sama kita berdoa.
Ya Tuhan, kami membawa semua pergumulan kami kepadamu. Kami tahu kami tidak bisa berbuat apa-apa ya Tuhan. Namun kami tahu ya Tuhan, timing Tuhan yang terbaik. Kiranya Kau boleh menjawab tepat pada waktunya. Kami mau berserah sepenuhnya kepada Engkau saja. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Biarlah lagu penutup ini menjadi ungkapan hati kita dan tekad kita. Mari kita menyanyikan perpanjangan tanganmu. Bapa, Kau terlebih dulu mengasihi aku, kebaikan-Mu nyata di dalam hidupku. Dengan apa kan ku balas cinta-Mu yang besar? Biarlah hidupku memuliakan Engkau. Ku bersyukur atas segala yang ku miliki, semua hanya karena kasih-Mu Bapa. Ajarkan ku melayani-Mu segenap hatiku, dengan mengasihi sesama dan menjadi perpanjangan tangan-Mu. Bapa, Kau terlebih dulu mengasihi aku, kebaikan-Mu nyata di dalam hidupku. Dengan apa kan ku balas cinta-Mu yang besar? Biarlah hidupku memuliakan Engkau. Ku bersyukur atas segala yang ku miliki, semua hanya karena kasih-Mu Bapa. Ajarkan ku melayani-Mu segenap hatiku, dengan mengasihi sesama dan menjadi perpanjangan tangan-Mu. Ku bersyukur atas segala yang ku miliki, semua hanya karena kasih-Mu Bapa. Ajarkan ku melayani-Mu segenap hatiku, dengan mengasihi sesama dan menjadi perpanjangan tangan-Mu. Bapak Ibu, mari kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak.
Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, ada beberapa hal yang saya sampaikan. Yang pertama, di dalam rangka bulan keluarga GI Ho Kim Tong, kita sebagai gereja ingin bersyukur karena Tuhan boleh memimpin gerejanya, Tuhan juga boleh memimpin keluarga kita di tengah pandemi yang tidak mudah. Oleh karena itu, saudara, kita sama-sama boleh ikut saudara di dalam channel YouTube kita ISCLA. Ada acara saudara untuk ucapan syukur kepada Tuhan pada hari Jumat 5 November jam 8 malam. Dan saudara dapat mengikutinya di dalam channel YouTube kita. Bapak Ibu Saudara, pada Natal, pada tahun ini kita ingin membagikan sukacita Natal itu kepada komunitas-komunitas di sekitar kita. Dengan memberikan mainan saudara melalui URM, Union Rescue Mission saudara. URM ini dikenal sebagai untuk pelayanannya kepada orang-orang homeless. Nah saudara, kita dapat memberikan hadiah-hadiah berupa mainan kepada anak-anak. Dan seperti saudara bisa lihat di layar, mainan-mainan itu dapat diberikan seperti ini. Itu yang mereka suggest, seperti board game, doll, Lego, baju. Nah, saudara juga dapat memberikan hadiah seperti mainan yang berupa edukasi, atau juga mungkin tentang kekristenan juga lebih baik, saudara. Nah, saudara nanti akan di dalam gereja akan disediakan box, di mana saudara dapat menaruhnya dan memberikan mainan tersebut. Donasi saudara akan dibuka pada tanggal 7 November, ya artinya pada minggu pertama bulan November, selama 1 bulan sampai bulan 5 Desember. Baik saudara, demikian warta pada malam hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati, sampai ketemu pada hari Minggu. Come and fill our homes with your presence. You alone are worthy of our reverence. As for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. Lord, we vow to live holy, bowing our knees to you only. As for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. Staying together, praying together, any storm we can weather, trusting in God's word. We need each other, fathers and mothers, sisters and brothers, in harmony and love. As for me and my house, we will serve the Lord. As for